Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bin ucapkan selamat pagi dari stasiun Bandung. Ya, di perjalanan pagi hari ini Mas Bin akan melakukan perjalanan pulang ke Surabaya. Jadi Mas Bin di perjalanan kali ini akan naik kereta api yang menjadi raja di jalurnya, yaitu kereta api Argo Wilis. Bagaimana keseruan perjalanan Mas Bin naik kereta api Argo Wilis kali ini? Simak terus perjalanannya ya. Lanjut. Saya ngira itu nggak bakal dibawa makanan lagi ya. Suasana stasiun Bandung di sekitar pukul 6:35 hari ini. Jadi berhubung hari ini adalah hari Selasa, jadi suasana stasiun itu tidak terlalu rame ya. Bisa dibilang cukup lengang banget. Dan ya ini kayaknya yang nunggu-nunggu di sini tuh penumpang kereta api Argo Wilis juga ada, kereta api Lodaya karena sebentar lagi sekitar 20 menit lagi kereta api Lodaya itu akan diberangkatkan pada pukul 6:55. Selain itu juga ada beberapa kereta api keberangkatan kereta api Argo Parahyangan. Jadi yang di sini yang nunggu bukan penumpangnya Argo Wilis doang. Nah, fasilitas yang ada di stasiun Bandung ini untuk tinen-tinennya bisa dibilang lumayan lengkap ya. Jadi di sana ada kafe, kemudian di sini ada kedai roti, kemudian di sini ada minimarket. Terus juga di sebelah sini pun juga ada ya kayak tempat-tempat jual makanan gitu ya. Kemudian di sebelah sana pun juga ada minimarket lagi. Jadi bisa dibilang di sini tuh fasilitasnya juga cukup lengkap ya. Review dulu ya fasilitas apa aja yang didapatkan dalam rangkaian kereta api Argo Wilis ini. Jadi fasilitas yang pertama di sini ada sebuah kantong, kemudian ada fasilitas kantong plastik untuk membuang sampah. Dan untuk di seat saya kali ini kebetulan pas dapet dapat fasilitas footrest ya, karena di sebelahnya ini di kursi nomor 2C itu nggak dapat fasilitas footrest. Nah, untuk footrestnya bisa diatur ya atau adjustable begini. Jadi cara ngaturnya begini, ini ada penguncinya teman-teman. Tapi kayak kuncinya kayak begini ya. Oke, bisa diatur ketinggiannya. Kemudian ini bisa dipencetkan begini. Nah, terus kalau mau dikembalikan, seret. Kemudian fasilitas berikutnya di sini ada meja kecil untuk meletakkan gelas ya atau botol. Kemudian di sini ada colokan listrik 2 buah.
Kemudian di sini ada sebuah gantungan untuk menggantungkan tas. Untuk tirainya model tirai tarik seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau digulung naik ya, ditarik sedikit, seret begini. Nah, akan naik dengan sendirinya. Fasilitas berikutnya di sini ada tuas reclining berupa tombol. Jadi kalau misalkan ini kita pencet, nah itu sandarannya bisa diatur ya. Dan ada juga fasilitas meja makan yang tersembunyi di samping kiri atau kanan meja kita seperti ini, dan modelnya dibilang nggak rata sih menurut saya, cuman lebih elegan aja dengan ada tempelan-tempelan seperti kayu seperti ini. Mantap. Nah, fasilitas berikutnya itu di sini untuk interiornya ya. Ini dipercantik dengan adanya bunga-bungaan anggrek seperti ini. Ini kayaknya bunga anggrek ya. Kalau ada yang tahu teman-teman bisa dicoret-coret di kolom komentar ya. Kemudian ada fasilitas CCTV. Kemudian ini kayaknya router internetnya deh. Nah, nanti kita coba ya router wifi-nya. Ini akses internetnya bagaimana. Kemudian ada fasilitas TV ya. Terus juga ada speaker, dan di sini ada rak bagasi yang kapasitasnya menurut saya juga lumayan besar sih. Jadi kurang lebih seperti inilah fasilitas yang ada di kereta api Argo Wilis. Nah, untuk toiletnya ya, toilet yang ada di kereta eksekutif jenis stainless steel seperti ini itu berada di salah satu sisi kereta, yang mana untuk letaknya itu berada di dekat kursi nomor 13 atau 12 ya teman-teman ya. Nah, di toilet kereta eksekutif stainless steel ini sudah dilakukan pemisahan gender ya. Ini ada toilet pria, kemudian ini ada toilet wanita, yang mana kalau misalkan teman-teman itu melihat dari arah sebelah sini, nah itu tampak dilihat yang atas itu teman-teman bisa melihat arahnya ya, untuk toilet pria itu sebelah mana dan untuk toilet wanita ke sebelah mana. Kita coba review aja ya di sebelah sini ya. Oke. Untuk toiletnya bisa dibilang lumayan luas ya. Untuk klosetnya jenis kloset duduk. Fasilitasnya di sini ada pegangan tangan, kemudian di sini ada jendela yang bisa dibuka, kemudian ada penyemprot, airnya jalan, kemudian ada tisu, terus juga di sini ada tempat sampah, dan di sini ada wastafel, serta di sini ada sabun. Nah, untuk cara menutupnya, menutup pintunya itu ditarik begini teman-teman. Terus dikuncinya seperti ini dan dikunci lagi, seret. Sama satu lagi fasilitas tambahan yaitu pengharum ruangan, serta di sini ini paling penting sih, ini adalah cantolannya ya. Wah, mantap. Ya, oke teman-teman, sudah berada di samping Mas Bin kali ini. Belum ngomong udah di. Oke ya, jadi sudah berada di samping Mas Bin, rangkaian kereta api Argo Wilis dengan nomor perjalanan 6 yang akan mengantarkan Mas Bin menuju tujuan akhir saya di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi intinya pada perjalanan kali ini Mas Bin itu perjalanannya full trip ya. Dan dalam satu rangkaiannya kereta api Argo Wilis ini tersusun atas 8 kereta kelas eksekutif dengan jenis kereta stainless steel ya. Kereta stainless steel, dimana dalam satu kapasitasnya setiap keretanya itu terdiri dari 50 seat. Dan ya pada eksekutif 8 yang Mas Bin naikin nanti itu dengan sarana kode K101869 Depo Kereta Bandung. Selain membawa 8 kereta kelas eksekutif berjeniskan stainless steel, di rangkaian kereta api Argo Wilis ini juga menyediakan fasilitas kereta makan, yang mana letaknya kereta makan ini itu berada di belakang eksekutif 4 dan di depan eksekutif 5. Jadi untuk letak kereta makan dari kereta api Argo Wilis ini itu berada di tengah-tengah rangkaian ya. Dan untuk harga tiket di perjalanan kereta api Argo Wilis ini memang beragam ya. Nanti ada subclass C, ada subclass I, ada H, kemudian A, AA, dan AC kalau nggak salah. Di perjalanan kereta api Argo Wilis kali ini Mas Bin itu menembus dengan harga Rp640.000. Dan menurut saya harga yang lumayan mahal ya untuk Mas Bin yang kantongnya ini pas-pasan. Karena harga Rp640.000 ini memang di kereta api Argo Wilis ini menyandang salah satu dari jajaran kereta unggulan ya.
Karena di kereta api Argo Wheels ini memang keunggulannya juga banyak. Yang pertama, kereta api Argo Wheels ini bisa dipacu, bisa berlari kencang dengan kecepatan 120 km per jam, tapi tidak di semua petak ya teman-teman ya, di beberapa petak aja. Kemudian yang kedua, di kereta api Argo Wheels ini juga ada fasilitas live cooking. Jadi kalau nanti kita ke kereta makan itu akan ada kokinya, dan ada beberapa menu yang memang dimasak secara langsung ya. Dan satu lagi, ini nggak tahu ya fasilitasnya emang beneran masih ada sampai sekarang atau hanya sekedar gimmick di awal-awal aja, yaitu fasilitas wifi yang ada di kereta api. Nanti kita coba yuk tiga-tiganya, dan seperti apa sih impressionnya atau seperti apa pengalamannya dibandingkan ketika dulu Mas Bin pertama kali naik kereta api Argo Wheels dari Surabaya menuju Bandung. Tapi kali ini versi sebaliknya, dari Bandung menuju Surabaya. Oke, kita nikmati dulu yuk perjalanannya. Sesaat lagi kereta api Argo Wheels akan diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju stasiun akhir stasiun Surabaya Gubeng, dengan pemberhentian di stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Terima kasih. Tepat pada pukul 7:40 kereta api Argo Wheels diberangkatkan dari stasiun Bandung. Selamat menikmati video perjalanan Mas Bin dengan kereta api Argo Wheels kali ini. Ya, teman-teman, pada pukul 7:40 kereta api Argo Wheels diberangkatkan dari stasiun Bandung, dan ya semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali sampai ke Surabaya. Lancar nih. Selepas meninggalkan stasiun Bandung, Mas Bin mencoba layanan WiFi di kereta api Argo Wheels ini. Dan yap, ponsel saya tidak terkoneksi dengan layanan WiFi onboard di kereta api Argo Wheels. Ini HP saya yang klasik, gak bisa tersambung, atau emang WiFi keretanya nggak berfungsi ya? All I want is something to love from you, baby. Ya, teman-teman, baru saja kereta api Argo Wheels tengah melintas langsung dari stasiun Cicalengka yang merupakan stasiun batas paling timur dari jaringan layanan kereta komuter lokal Bandung Raya ya. Dan selepas stasiun Cicalengka untuk mengarah ke timur menuju ke arah Surabaya itu jalurnya itu akan naik sebentar sampai ke stasiun Nagrek yang merupakan stasiun tertinggi yang ada di Pulau Jawa yang aktif ya. Kemudian nanti akan turun lagi sampai ke Banjar dengan ketinggian kurang lebih sekitar 32. Jadi sepanjang dari Nagrek sampai ke Banjar itu kita akan menikmati pemandangan indah khas daerah operasi Buah Bandung. Kita nikmati dulu ya perjalanannya.
RTC ya, ready to cook, atau memang makanannya langsung dimasak di kereta. Oke, kita langsung coba aja yuk rasanya. Oh iya, ada beberapa cara memesan layanan makan minum berbayar di perjalanan kereta api jarak jauh. Salah satunya dengan menggunakan web lokomat.reska.id. Untuk cara ini, penumpang cukup menginput kode booking perjalanan, dilanjutkan pemesanan menu yang diinginkan, dan melakukan pembayaran secara digital melalui aplikasi dompet virtual favorit kalian. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you. Why you keeping me waiting? Ya oke teman-teman, pada pukul 9 lewat 18 menit perjalanan kereta api Argo Wilis yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cipendei, stasiun kecil tapi sakti. Dimana di stasiun Cipendei ini memang secara teknis semua kereta itu wajib berhenti, kereta apapun itu ya. Karena di stasiun Cipendei ini semua kereta wajib melakukan pemeriksaan sistem roda. Jadi karena memang treknya di lintas daerah operasi 2 Bandung itu cukup suram ya dan terjal banget, maka di stasiun Cipendei ini wajib dilakukan pemeriksaan. Dan ya seperti biasa kalau semua kereta berhenti di sini itu sekitar 10 menit, dan ya kalau kita punya waktu luang cukup banyak, kita bisa ngopi-ngopi di ibu-ibu yang jualan di sebelah sana. Seperti biasa Mas Win, kalau di stasiun Cipendei kita beli white coffee dulu yuk. Nah ya, jadi di stasiun Cipendei, tepatnya pas di depan bangunannya ini ya, di depan stasiun Cipendei, kalau di dekat pintu keluar itu juga banyak sekali pedagang-pedagang ya, ibu-ibu yang jualan mulai dari kopi, terus juga ada cilok, ada bubur ayam gitu kan.
Nah, ini di sini juga ada toko-toko kecil-kecilan, kemudian ada jajanan-jajanan begitu ya. Dan satu lagi ada sebuah warung yang ada di sebelah sana tuh. Saya pernah beli di situ, harganya juga lumayan murah dan rasanya juga lumayan enak. Ya rating mungkin sekitar 10 sampai 15 ribuan lah, tergantung porsinya kita sama lauknya kita apa. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Why you keeping me waiting? All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you. Why you keeping me waiting? Loh. Perasaan aku tadi cuman mesen satu teh pucuk aja deh tadi barengan sama ininya, apa namanya, sama bakmi gondok ini. Siapa lagi ya Allah yang ngirimin? aduh ya, buat pengirim tanpa nama yang ngirimin Mas Bin, makasih banyak ya buat teh pucuknya. Semoga rezekinya dilancarkan selalu, amin. Aduh kejutan lagi, makasih banyak loh sekali lagi ya. Oke teman-teman, pada pukul 10 lebih 6 menit atau mencatatkan 4 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya, perjalanan kereta api Argo Wilis saat ini telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Dan ya, seharusnya jadwal di stasiun Tasikmalaya ini dari jam 10 lebih 10 sampai jam 10 lebih 12 atau cuman 2 menit aja untuk pemberhentiannya. Cuman berhubung ini tadi datangnya itu lebih awal 4 menit, jadi kita punya waktu sekitar 6 menit. 6 menit sih. Dan seperti biasa, yang naik dari stasiun Tasikmalaya ini juga lumayan banyak, yang turun pun juga banyak, karena memang untuk sepanjang dari Bandung menuju ke Tasikmalaya itu kereta api Argo Wilis ada tarif khususnya. Kalau nggak salah harganya sekitar 90 atau 100 ribu gitu ya, yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Ya oke, kayaknya bentar lagi kereta api Argo Wilis akan diberangkatkan kembali. Kita lanjutkan yuk. Pada pukul 10 lewat 51 menit atau mencatatkan 2 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya, perjalanan kereta api Argo Wilis yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Banjar, yang merupakan stasiun batas paling timur dari wilayah kerja area daerah operasi 2 Bandung. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah daerah operasi 5 Purwokerto. Dari ketinggian Bandung tadi yang sekitar 700-an, kemudian turun ke Banjar dengan ketinggian 32, itu langsung panasnya kerasa coy. Dan biasanya di stasiun Banjar ini itu kereta rata-rata berhenti 5 menitan. Itu juga melakukan proses pergantian kru ya. Biasanya ada pergantian masinis, kondektur, dan juga sekalian ada pengisian air kereta. Dan kayaknya mungkin
karena awal 2 menit ditambah sekitar 5 menit, jadi kita berhenti di stasiun Banjar ini 7 menitan. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ya, oke teman-teman, pada pukul berapa ya? Tadi 10:56 kereta api Argo Wilis diberangkatkan dari stasiun Banjar yang merupakan batas paling timur dari area daerah operasi 2 Bandung. Dan barusan juga ya kita melewati stasiun Langen yang merupakan stasiun batas paling barat, ya, batas paling barat di daerah operasi 5 Purwokerto untuk lintas menuju ke arah Bandung. Oke, kita cek lagi perjalanannya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ya, oke teman-teman, pada pukul 11:53 perjalanan kereta api Argo Wilis yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Kroya. Dan kereta api Argo Wilis kalau di sini kayaknya berhentinya nggak lama-lama banget, tapi ya masih ada cukup waktu lah untuk petugas itu mengisi air kereta. Kita lanjutkan lagi yuk. Kita pindah dulu yuk. Ekonomi 1, Aduh. ekonomi 2. Ya, oke, kita pindah dulu yuk ke kereta makan karena ini udah menginjak jam makan siang. Kita berpindah dulu yuk. Ya, oke teman-teman, baru saja kereta api Argo Wilis meninggalkan stasiun Kroya dan saat ini saya sudah berada di kereta makan yang letaknya jika dari arah Bandung itu di belakang kereta eksekutif 4 dan di belakang kereta di belakang kereta eksekutif 4, di depan kereta eksekutif 5. Dan ya di perjalanan kali ini saya dimakan siangnya ya, tadi pagi udah makan bakmi godok pas pagi sarapan. Sekarang untuk perjalanan siangnya, di waktu siangnya Mas Bin memesan menu yang menjadi andalan ketika naik kereta unggulan, yaitu sei sapi. Untuk sei sapi ini harganya 50.000 dan memang sei sapi ini merupakan makanan yang langsung dimasak di saat perjalanan. Dan kita coba dulu yuk makan sei sapinya seperti apa. Nah, dalam satu paket sei sapi yang harganya 50.000 ini ada terdiri dari satu paket nasi sei sapinya, kemudian ini ada apa ya, daun, aduh lupa namanya, daun apa, tapi ini enak banget kok. Terus juga ada alat makan, ada sendok sama garpu, terus juga ada tisu, ada tusuk gigi di sini, kemudian ada sambalnya, ini sambal mata. Saya berkali-kali makan nasi sei sapi nggak kuat sama pedesnya ini. Emang nggak begitu suka pedes sih. Dan ditambah lagi saya beli lagi ya teh pucuk harum seharga Rp8.000. Oke, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Yang bikin kangennya kereta unggulan itu adalah ini, rasanya tuh kulinernya dan suasana keretanya tuh. Kereta makan kali ini rame banget ya teman-teman. Untuk rasa dari sei sapinya ini, dagingnya ya, yang ini dagingnya itu kering banget. Terus ada rasa-rasa kayak
kayak smoke gitu ya, daging-daging asap gitu. Terus ini daunnya, entah ini daun apa ya, ini renyah banget, gurih, terus asin manisnya itu pas banget gitu. Saya sebenarnya mau pakai sambal sih, kayak kurang enak gitu kalau nggak pedas, cuman ya gitu, kalau misalkan kepedasan juga nggak enak juga. Oke, jadi overall rasanya lumayan lah. Kita lanjutkan lagi yuk makan siangnya. Nah, oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di kereta makan ya. Tadi sudah nyobain sei sapi dan coba kita review dulu secara lengkap yang ada di kereta makan ini. Yang pertama ini adalah ruang kereta makannya yang lagi lumayan rame ya. Sekarang kita nyoba dulu yang ada di sebelah sini ada apa aja. Jadi oke, untuk fasilitasnya di sini ada musola ya. Kemudian di sini juga disediakan sandal, cuman sandalnya ini kalau nggak salah ada 2 pasang begini. Terus semakin mundur lagi di sini ada ruang kru juga. Kemudian di sini ada ruang operator. Aduh, berisik banget, woy. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah di balik pintu yang ada di kereta makan itu. Jadi ini fasilitasnya pun juga udah cukup lumayan banget. Ada musola, mantap. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terluka. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ya, oke teman-teman, mencatatkan lebih awal 3 menit dari jadwal yang seharusnya perjalanan kereta api Argo Wilis saat ini telah tiba di stasiun Kutoarjo yang merupakan stasiun batas paling timur dari area daerah operasi 5 Purwokerto. Teman-teman tadi juga sudah lihat
di stasiun Kutoarjo ini sesama kereta api Argo Wilis bertemu, dan tadi yang diberangkatkan duluan adalah kereta api Argo Wilis yang menuju ke arah Bandung. Ya, di stasiun Kutoarjo ini kereta api Argo Wilis sejatinya itu aduh ya, kereta api Argo Wilis ini sejatinya cuma berhenti selama 3 menit, karena tadi kita awal 3 menit dari jadwal, maka ada waktu 6 menit. Jadi akan diberangkatkan kembali pada pukul 12:52 menit. Kita lanjutkan lagi yuk, dan sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah daerah operasi 6 Yogyakarta. Kereta api Argo Wilis meninggalkan stasiun Kutoarjo yang merupakan stasiun paling timur dari daerah operasi 5 Purwokerto, dan selepas kita dari stasiun Kutoarjo itu kita masuk ke wilayah daerah operasi 6 Yogyakarta. Dan seperti biasa, karakter jalur di stasiun Kutoarjo mengarah ke Yogyakarta itu berisik, dan teman-teman bisa dengar sendiri kan. Tadi papasan sama kereta apa, tapi kayaknya itu kereta Progo deh. Ya, teman-teman bisa tahu sendiri berisiknya kayak apa kan ya. Jadi oke deh, saya sendiri pun juga nggak ngerti ini sebenarnya secara teknis itu apa yang kurang ya dari jalur ini. Semoga bisa diperbaiki lagi ya, biar kalau kereta melaju kencang di jalur ini itu bisa lebih senyap lagi. Oke, bentar lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Pantesan kok agak gerah, ternyata suhu di kabinnya sekarang 31 derajat. Wow, ini udah terhitung agak hangat ya. Biasanya tuh suhunya tuh disetel sekitar 25-27 deh, atau 26 lah paling enggak. Tapi ternyata wah malah 31 nih. Pukul 13:34 menit atau mencatatkan 1 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya, perjalanan kereta api Argo Wilis saat ini telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan seperti biasa kalau penumpang di Jogja itu mesti ruame, banyak yang naik dan juga banyak yang turun. Ya, kalau dulu sebelumnya di jadwal-jadwal sebelumnya kereta api Argo Wilis itu masuk Jogja itu dari siang menuju sore, tapi kali ini itu pas di siang hari gini ya. Jadi begitu turun dari kereta itu panasnya juga kerasa coy. Ya oke. Pada pukul 13:48 menit ya 38 sih ya, 13:38 menit kereta api Argo Wilis akan diberangkatkan. Jadi di stasiun Jogja itu cuma berhenti 3 menit aja, karena kita awal 1 menit berarti ada 4 menit untuk berhenti di Jogja. Kita lanjutkan lagi yuk. Pada pukul 13:38 menit tepat kereta api Argo Wilis diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan ya tadi sebelum sampai Jogja itu saya lihat suhu kabinnya itu di angka 31 derajat Celcius ya, dan
Saya sempat ini sih menyampaikan keluhan ya di akun official kan. Nah, tadi udah ditanggapi baik dengan dengan adminnya, si miminnya, dan langsung ditindaklanjuti oleh teknisi yang bertugas. Jadi salut banget deh, makasih banyak ya udah ditanggapin ya. Dan sekarang pun suhu kabin udah lumayan mulai membaik ya. Jadi tadi yang awalnya itu anget, sekarang jadi lebih sejuk lagi. Di Yogyakarta ini ada 2 stasiun ya teman-teman ya. Jadi untuk stasiun Tugu Yogyakarta itu merupakan stasiun untuk pemberhentian kereta-kereta yang memiliki kasta ya, berkasta tinggi lah, kayak misalkan full eksekutif, kemudian campuran eksekutif, ekonomi premium, kemudian juga ya eksekutif yang juga macam-macam, ada eksekutif satwa ataupun eksekutif argo. Kemudian yang kedua yaitu stasiun Lempuyangan. Stasiun Lempuyangan ini merupakan stasiun dengan ya biasanya kereta-kereta yang berhenti di situ itu kelas menengah ke bawah ya, mulai dari kereta full ekonomi, kemudian campuran, dan beberapa kelas campuran seperti ekonomi eksekutif, dan ya kebanyakan malah full ekonomi aja sih ya gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan kita pergi ke ke Jogja, hati-hati ya, jangan sampai salah pilih pemberhentian ya. Tapi juga menyesuaikan budget juga sih, mau berhenti di mana, di Lempuyangan kan bisa, di Jogja Tugu pun juga bisa. Oke, Surabaya masih jauh, kurang lebih sekitar 4 jam lagi. Kita lanjutkan dulu yuk perjalanannya. Mencatatkan pada pukul 14:16 atau 2 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya perjalanan kereta api Argo Wilis saat ini telah tiba di stasiun Solo Balapan. Ya, di dalam kabin itu udah mulai lumayan dingin. Begitu udah keluar kereta itu, panas cuy, lumayan. Tapi nggak apa-apa lah, tadi ini suhu kabinnya udah lumayan enak kok. Ya, dijadwalkan nanti kereta api Argo Wilis itu berangkat dari stasiun Solo Balapan kurang lebih pada pukul 14:21. Jadi kurang lebih kita ada waktu berhenti di stasiun Solo Balapan ini 3 menit, seharusnya ditambah 2 menit lebih awal. Jadi kita ada waktu sekitar 4-5 menit. Kita lanjutkan lagi yuk. Seusai aktivitas naik turun penumpang dilakukan, kereta api Argo Wilis diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Balapan. Oh iya, perlu teman-teman ketahui, stasiun Solo Balapan ini merupakan stasiun percabangan menuju Semarang melalui Gundi. Keunikan percabangan Solo Balapan ini, jika dilihat dari peta, bentuknya itu seperti segitiga seperti pada gambar berikut. Jalur yang nampak ke atas merupakan jalur menuju ke arah Semarang.
Dan untuk yang ada di sebelah kiri merupakan trek dari arah Yogyakarta, serta di bagian kanan itu merupakan jalur dari atau menuju arah Surabaya ataupun Malang. Satu hal yang menjadi pemandangan baru selepas meninggalkan stasiun Solo Balapan menuju arah timur yaitu Masjid Syekh Zayed. Kalau malam lampu penerangan di masjid ini bagus banget loh. Semakin menambah nilai keindahan dari masjid ini. Semoga Mas Pin ada kesempatan untuk mengunjungi masjid ini ya. Pada pukul 15:22 atau 1 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya, perjalanan kereta api Argo-Wilis saat ini telah tiba di stasiun Madiun. Ya, biasanya di sini penumpang-penumpang itu banyak yang naik ya, terutama ke tujuan Surabaya, mengingat dari stasiun Madiun ini ada tarif khusus ya, yaitu sebesar Rp120.000 kalau nggak salah di kelas eksekutifnya. Dan perjalanan dari Madiun ke Surabaya itu terhitung cepat teman-teman, sekitar 2 jam bahkan 2 jam kurang. Jadi ya dengan harga 120.000 menurut saya sih masih worth it ya, dengan jarak yang bisa dibilang lebih dari 100 km tapi bisa ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam bahkan kurang. Dan dijadwalkan kereta api Argo-Wilis akan diberangkatkan kembali pada pukul 15:28. Jadi tadi kita berhubung awal 1 menit, jadi kita berhenti di stasiun Madiun itu 6 menit. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ya oke teman-teman, jadi memang waktu yang cukup lama ini, kurang lebih sekitar 5 menit itu dimanfaatkan untuk pengisian air kamar kecil kereta ya. Jadi memang waktunya agak mepet-mepet, tapi ya gimana pun juga harus satset ya. Nah kemudian di belakang stasiun Madiun ini itu ada sebuah perusahaan yaitu PT Inka, PT Industri Nasional Kereta Api, yang memproduksi dari kereta stainless steel ini. Jadi kereta stainless steel ini merupakan kereta buatan anak Indonesia ya, atau anak dalam negeri. Mantap deh. Ya kayaknya kereta api Argo-Wilis bentar lagi akan diberangkatkan lagi. Ya namanya kereta unggulan, jadi gimana pun juga harus satset coy. Mantap. Segelas coklat panas ya, harganya 13.000. Untuk pembeliannya itu melalui aplikasi KAI Akses atau Akses by KAI kalau versi yang terbaru. Nah metode pembayarannya itu ada macam-macam ya, kalau setahu saya sih ada metode QRIS saja sih kalau ini ya, kayaknya QRIS saja. Nah pembayarannya dengan metode QRIS, dimana QRIS-nya itu tadi itu kita download. Selepas kita download atau di screenshot ya, itu kita kemudian mengupload QR tersebut di aplikasi dompet digital kita ya, bisa di ShopeePay atau GoPay ataupun OVO, link aja, jadi macam-macam. Oke, kita minum coklat dulu yuk ya.
teman-teman mencatatkan waktu 4 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Perjalanan kereta api Argo-Wilis saat ini telah tiba di stasiun Kertosono, yang mana stasiun Kertosono ini adalah stasiun titik percabangan. Nantinya di sebelah timur stasiun Kertosono, selepas jembatan Berantas, itu jalurnya akan berpisah ya. Yang satu berbelok ke arah kiri menuju ke arah Surabaya, dan satu lagi berbelok ke kanan menuju ke arah Kediri, Blitar sampai Malang. Yang ada di jalur satu ini adalah rangkaian kereta api Sri Tanjung yang melayani relasi dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju tujuan akhir stasiun Lempuyangan di Yogyakarta. Saya pernah sih naik ini, versi full trimnya pun juga pernah, dari Banyuwangi ke Jogja, kemudian dari Surabaya ke Jogja pun udah pernah. Nanti Mas Bin cantumkan linknya di bawah ya. Karena di stasiun Kertosono ini kereta api Sri Tanjung melakukan prosesi pemutaran arah lokomotif, karena memang selepas dari Kertosono menuju ke arah barat itu posisi lokomotif itu nggak boleh LH atau posisi long hood. Ya oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ya oke teman-teman, baru saja kereta api Argo-Wilis meninggalkan stasiun Jombang yang merupakan 2 pemberhentian terakhir sebelum tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Ya kayaknya Mas Bin reviewnya di sini aja ya. Jadi untuk kereta api Argo-Wilis ini itu merupakan salah satu dari jajaran kereta unggulan, dan merupakan kereta unggulan satu-satunya yang berangkat dari stasiun Bandung. Kereta unggulan yang dimaksudkan di kereta api Argo-Wilis ini adalah, yang pertama ada layanan lebih, yaitu kereta api Argo-Wilis diizinkan untuk bisa melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, pada saat berlari dengan 120 km per jam ini, suasana kabinnya itu lebih condong tenang ya. Jadi memang kekedapannya pun juga sudah cukup lumayan dan lebih anteng gitu aja. Nah kemudian, tapi ini hanya di beberapa peta ya, yaitu sepanjang dari Kroya sampai ke Mojokerto atau Jombang itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah layanan masak ya. Jadi di dalam kereta api Argo-Wilis ini ada layanan live booking, dimana tadi saya sudah mencicipi 2 menu. Pada saat sarapan tadi saya membeli bakmi godok yang ya bisa dibilang rasanya juga cukup enak ya. Kuahnya pun juga seger, sayurnya pun juga banyak, minyak pun juga porsinya lumayan ya, walaupun dengan harga sekitar 40.000 tapi it's okay sih, masih sebanding lah dengan rasanya. Kemudian di siang harinya saya membeli sei sapi yang memang menjadi best seller di setiap perjalanan kereta api unggulan. Salah satunya adalah kereta api Argo-Wilis yang juga menjadi apa ya, menu favorit saya dan menu yang paling saya cari ketika saya naik kereta unggulan. Itu pun juga rasanya juga cukup lumayan sih, dan ya selalu mempertahankan rasanya deh, mantap. Kemudian yang berikutnya ini, nah yaitu adalah fasilitas wifi on board. Ketika sebelum berangkat meninggalkan stasiun Bandung, wifi-nya pun sudah saya coba ya, dan itu memang tidak ada koneksi sama sekali. Saya tunggu sekitar 30 sampai 45 detikan, hampir sekitar 1 menit. Itu pun juga tidak terjadi koneksi sama sekali. Dan juga saya coba tadi sekitar selepas Madiun ya, itu pun wifi saya usahakan lagi untuk bisa terkoneksi, pun juga tetap tidak terkoneksi. Jadi ya udah deh, bukti wifi-nya pun hanya sebatas gimmick aja. Kemudian untuk suasana kabin memang hari Selasa ya, jadi nggak rame-rame banget. Saya pun masih bisa berpindah ke sana kemari untuk mengambil shoot angel yang terbaik. Tapi seperti biasa sih, penumpangnya itu Tasikmalaya, Jogja, Solo, Madiun itu pun mesti tetap rame, sehingga okupansinya pun ya bisa dibilang untuk hari ini cukup lumayan. Terus juga untuk kabinnya tadi ini sempat panas ya, karena tadi saya sempat melihat temperatur kabin kereta ini sampai suhu 31 derajat, dan saya sampai merasa gerah kan, dan akhirnya pun saya sempat menyampaikan keluhan saya ke Mimin KAI 121 melalui DM Facebook, dan itu pun tanggapannya cepet banget teman-teman. Komplain saya pun juga langsung ditanggapi, krunya pun langsung sigap dan memberikan solusi-solusi yang cukup baik ya. Jadi good job banget untuk perjalanan kali ini. Kemudian pemandangannya juga cukup indah ya, memang seperti itulah ya daerah operasi 2 Bandung. Saya sangat menikmati perjalanan kali ini, dan dari sisi
jam perjalanannya pun menurut saya cukup enak. Berangkat dari Bandung itu sekitar jam 7.40 ya, walaupun jam 7 di Bandung sama jam 7 di Surabaya itu beda banget ya. Beda banget cuy. Tapi sampai di Surabayanya itu kurang lebih sekitar jam 5:30 dan pas maghrib ya. Ini menurut saya jam yang paling enak banget. Dan ya saya rasa untuk perjalanan kali ini cukup menyenangkan sih, cukup menyenangkan. Dan oh ya, sama satu lagi tadi buat yang ngirimin atau pesenin teh pucuk ya tanpa Mas Bin ketahui, nggak tahu dari siapa, terima kasih banyak buat pemberian kalian. Semoga pemberian kalian selalu menjadi rezeki yang berlebih dan selalu selalu berlebih lah bapaknya. Oke, kalau gitu sebentar lagi kereta api Argo Wilis akan tiba dan transit untuk melakukan aktivitas naik turun penumpang di stasiun Mojokerto yang menjadi pemberhentian terakhir perjalanan kereta api Argo Wilis kali ini. Oke teman-teman, kalau gitu sekalian Mas tutup ya video perjalanan kali ini. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Dan semoga video kali ini bermanfaat ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di stasiun Surabaya Gubeng. Oke teman-teman, jadi saya ngira itu nggak bakal dibawa makanan lagi ya, dan ternyata di detik-detik terakhir perjalanan kali ini tuh Mas Bin itu sampai dibom lagi. Ini ada yang mesenin pop mie sama teh pucuk harum. Aku Mas Bin nggak kepikiran loh, padahal ngiranya udah nggak bakal dibom lagi. Cuman ya udahlah. Ini ngomong-ngomong makasih ya buat teman-teman, semoga rezekinya dilancarkan terus sama sama Allah ya, amin. Dan makasih banget. Tapi berhubung Mas Bin ini udah kenyang, jadi ini popnya akan Mas Bin berikan ke kru yang bertugas ya. Jadi terima kasih buat kebaikan teman-teman semua yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api